Suasana kepanikan dan cemas dirasakan kerabat penumpang odong-odong yang terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Nasional Pantai Utara Jawa, Batang, Jawa Tengah. Sejumlah ambulans hilir mudik membawa korban kecelakaan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian. Korban yang didominasi ibu-ibu mengalami kondisi patah tulang lantaran terjepit truk box. Insiden kecelakaan 2 unit kendaraan odong-odong dengan truk box ini terjadi saat pengendara odong-odong tengah berputar arah di ruas jalan yang menurun tajam. Pengendara truk yang gagal menguasai kecepatan berbuntut kecelakaan yang melibatkan 2 odong-odong dan 1 truk di ruas jalan Banyu Putih, Batang. Itu 50 orang kan biasanya. 50 orang ya? 2 odong-odong? Yang 1 selamat odong-odongnya? Yang 1 rimpas semua, balik semua. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat dari gempa yang terus mengguncang Tuban, Jawa Timur dengan total 100 kali gempa susulan hingga Kamis malam. Tak hanya di Tuban, gempa pun dirasakan hingga ke Bangkalan dan Rembang, Jawa Tengah. Akibat dari gempa yang terus menggoncang Tuban, Jawa Timur, pagi ini beberapa rumah warga hingga fasilitas umum terlihat mengalami kerusakan. Kerusakan ini bervariatif seperti tembok yang berada di tepi jalan roboh, 3 rumah warga atapnya roboh, 1 rumah yang terbuat dari kayu serta bambu hampir rata dengan tanah, dan juga fasilitas tempat ibadah kelenteng Kuan Singbyo yang atapnya rontok berserakan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, trauma 3 kali diguncang gempa besar. Belasan pasien RSUD sempat takut dirawat di gedung bertingkat. Belasan pasien di RSUD sempat panik dan menurunkan tempat tidur rawat inap keluar rumah sakit. BMKG mencatat terjadi gempa susulan sebanyak 64 kali di Tuban, Jawa Timur setelah gempa awal mengguncang dengan kekuatan 5,9 magnitudo. Kekuatan gempa susulan bervariasi, mulai yang paling kuat 6,5 magnitudo hingga terendah 2,7 magnitudo. Tim Liputan iNews melaporkan. Panik akibat gempa, pekerja, pengunjung hingga pasien RSUD Sumberjo berhamburan lari keluar gedung. Sejumlah pengunjung rumah sakit mengaku gempa dirasakan sekitar 30 detik dengan tekanan yang cukup kuat. Beberapa pasien bahkan mengaku pusing setelah merasakan guncangan gempa yang terjadi. Menurut data BMKG, gempa terjadi 2 kali. Yang pertama pada pukul 11:22 dengan kekuatan 6 magnitudo, sedangkan gempa kedua terjadi pukul 12:31 dengan kekuatan 5,3 magnitudo. Sementara di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, gempa menyebabkan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum. Sejumlah dinding rumah warga retak bahkan runtuh serta jendela kaca pecah. Hingga kini, Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kabupaten Gresik masih terus melakukan pendataan dampak akibat gempa. Yang pertama itu dengan kekuatan 6 skala Richter, kedalaman 10 kilo atau 4 dangkal, dan sampai saat ini masih ada beberapa gempa susulan. Dan yang terakhir ini mungkin tadi di skala 5,3. BPBD Gresik hingga kini masih memantau perkembangan gempa untuk antisipasi jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini membuat warga mengungsi. Meski demikian, para pengungsi tetap bersyukur karena masih bisa berkumpul dengan keluarga. Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah sejak Jumat lalu masih merendam 89 desa di 11 kecamatan dan membuat lebih dari 24.000 warga terpaksa mengungsi. Salah satu pengungsian warga Demak tersebut berada di Gedung JHK Kudus. Di sini setidaknya terdapat lebih 750 warga Kecamatan Karanganyar Demak yang mengungsi. Di bulan Ramadan tahun ini, mereka terpaksa melaksanakan ibadah puasa di pengungsian.
Para pengungsi mengungkapkan meski berpuasa di tempat pengungsian, namun menu makanan untuk berbuka dan sahur cukup banyak dan beragam. Kita di sini mulai dari kemarin siang untuk berbuka. Kemarin karena kita posisi di sini beda, kemarin bantuan cuma dari 1 kakak dapat 1 nasi. Tapi alhamdulillah pada berbukanya, pada sahur pagi-pagi, alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Demak dan Kudus dari pemerintah Demak telah memberikan bantuan berupa nasi matang dan sudah ada dapur umum yang disediakan oleh DPRD Demak. Alhamdulillahnya semua dapat terbagikan dengan semua rata. Pengungsi dari Kabupaten Demak yang sebelumnya menyebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kudus, kini seluruhnya dipusatkan di gedung JHK Kudus. Hal tersebut dilakukan lantaran banjir juga merendam sejumlah wilayah di Kudus, sehingga titik pengungsian lainnya digunakan untuk mengungsi warga Kudus. Untuk pengungsi yang dari Demak yang berada di gedung Haji Kabupaten Kudus, bukan mereka yang kami pindah dari tempat lain, karena memang ketika di gedung DPRD sudah penuh, kami buka kembali di JHK ini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah penuh dengan pengungsi yang dari Kabupaten Kudus. Sehingga sampai detik ini jumlah 762 sudah merupakan batas maksimal yang tidak mungkin nanti kami tambah lagi. Kini para pengungsi berharap perbaikan tanggul bisa segera selesai sehingga banjir bisa surut dan tidak terulang kembali. Mereka ingin kembali melaksanakan ibadah puasa seperti biasa, serta bisa berbuka puasa dan sahur dengan keluarga di rumah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Presiden ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol ditangani dengan baik. Yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam, dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Prihatin dengan kondisi warga terdampak banjir Demak, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi para pengungsi. Ganjar mengajak setiap pihak untuk saling membantu menangani banjir di Demak. Pemirsa, kedatangan Ganjar menjadi penghibur para warga terdampak banjir. Tidak hanya menyapa warga, Ganjar juga datang membawa ratusan mainan yang dibagikan kepada anak-anak korban banjir. Ganjar yang juga mantan gubernur Jawa Tengah ini melihat langsung kondisi dapur umum pengungsian di tenda pinggir Jalan Pantura, Kecamatan Karanganyar, Demak. Saya pernah ada di sini gitu ya, sehingga hari ini bertemu dengan kawan-kawan, kemarin pada berkomunikasi, menceritakan kondisinya. Ya kita putuskanlah komunikasi dengan para relawan, yuk kita turun semua yuk. Gitu. Maka saya meminta kepada para relawan, bantulah banjir ini, ayo kita berdonasi, kita bergotong royong, mungkin yang punya bahan panganan, ya, makanan, yang punya keahlian soal kesehatan, periksalah mulai ada sakit-sakit kulit gitu ya, atau mungkin untuk kebutuhan perempuan, bayi, tolong. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, massa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Yogyakarta, massa menolak hasil pemilu 2024 karena ada dugaan kecurangan.
menyuarakan bahwa putusan MK melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran. Selain itu, massa menyebut ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Di DKPP yang menyebut bahwa ketua KPU melanggar etis karena sepasca putusan MK tidak membuat aturan selanjutnya. Hal ini yang membuat ketua KPU dilakukan penghukuman ataupun sanksi dari DKPP. Yang ketiga, kita melihat dugaan beberapa catatan terkait dengan pengangkatan kepala daerah yang berdampak pada gangguan yang merugikan beberapa pihak. Kemudian yang keempat terkait dengan bansos, bahwa bansos ini adalah program negara, program pemerintah, kemudian tidak boleh diklaim menjadi program salah satu dari paslon ataupun dari pribadi Pak Jokowi. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat kepolisian menerjunkan anggotanya untuk mengawal aksi tersebut. Prabowo Gibran pada periode mendatang harus menjadi. Aksi serupa juga digelar massa dari Koalisi Sejagat di Yogyakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak hasil pemilu 2024. Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong Giling. Kemudian, sebagian dari mereka bergantian berorasi menyampaikan aspirasi. Koordinator Koalisi Sejagat Boy berpandangan demokrasi Indonesia telah mati sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kalau kita tahu sendiri bahwa Ketua MK sendiri, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Artinya apa? Ada konflik kepentingan di sini. Ada konflik kepentingan. Nah, dari itu maka mau hasil seperti apapun, pemilu hari ini sudah cacat. Jadi kami tidak akan menerima hasil pemilu. Selain menolak hasil pemilu, Koalisi Sejagat menuntut agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan nasional mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK. TPN menilai kecurangan pemilu dimulai sejak penghitungan suara di TPS hingga aplikasi Sirekap. Sementara itu pasangan Anies Muhaimin resmi mendaftarkan gugatannya ke MK. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut rencananya akan didaftarkan pada 24 Maret ini. Ganjar menyatakan bahwa pihaknya berkomunikasi dengan partai pengusung dan saksi-saksi di daerah terkait pelaksanaan pemilu. Dari penelusuran itu ditemukan dugaan adanya intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sementara Mahfud MD mengatakan tujuan laporan ke MK bukan untuk menang, namun untuk memperjuangkan masa depan demokrasi. Sementara TPN mengatakan mendukung Ganjar Mahfud ajukan gugatan PHPU ke MK. Menurut Sekjen TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, desain kecurangan pemilu telah terjadi sejak perubahan perhitungan suara TPS hingga data di aplikasi Sirekap. Saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 ke MK. Gugatan tersebut juga telah diterima oleh MK. Anies menyebut gugatan diajukan beserta bukti-bukti yang meyakinkan termasuk dari para ahli dan pakar. Gugatan diajukan pasangan 01 karena berkaitan dengan praktik demokrasi di masa depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk mengetahui rencana pengajuan gugatan pasangan Ganjar Mahfud ke MK terkait hasil pemilu 2024, kita telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Salam, apakah ada informasi terbaru terkait pengajuan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi? Salam, silakan. Ya, baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Rencananya sesaat lagi tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud ini akan mengajukan permohonan gugatan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi, di mana nantinya pendaftaran dari permohonan sengketa ini akan diajukan langsung oleh Deputi Bidang Hukum di TPN Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari TPN Ganjar Mahfud ini sejatinya memang untuk seluruh berkas perkara maupun juga dari seluruh berkas pendaftaran ini sudah dipersiapkan dan nantinya akan diserahkan begitu kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa nantinya di persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 27 Maret hingga tanggal 22 April mendatang, ini nantinya dari TPN Ganjar Mahfud akan menyiapkan sebanyak kurang lebih 30 kuasa hukum, lalu juga ada 30 saksi dan juga 10 orang ahli yang memang berkompeten di bidangnya, terutama di gugatan pemilu 2024 ini. Dan berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan kepada Anda Yudi dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang dari permohonan gugatan tim hukum Ganjar Mahfud ini nantinya juga akan membeberkan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil Pilpres 2024. Dan memang untuk permohonan yang diajukan ini memang tidak jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Timnas Amin sebelumnya, di mana ini meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang kembali. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang rencananya ini yang akan datang tidak hanya dari Todung Mulya Lubis saja, melainkan juga ada dari rekan-rekannya nantinya juga akan mengawal begitu untuk proses pendaftaran ini nantinya. Dan memang kalau kita melihat secara beberapa hari yang lalu, terutama di hari Kamis lalu, ini memang dari Timnas Amin sudah melakukan permohonan terkait dengan pengajuannya untuk melakukan di Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan kecurangan pemilu yang terjadi selama beberapa waktu belakangan ini, dugaan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari Timnas Amin ini juga menyatakan bahwa ada satu poin yang terutama untuk agar Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan, terutama untuk melakukan pemungutan suara ulang kembali. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini kepada Anda Yudi dan juga pemirsa yang kami dapat bagikan, ini memang untuk semua awak media ini sudah standby untuk menunggu kedatangan dari TPN Ganjar Mahfud yang memang rencananya sebentar lagi akan dijadwalkan akan tiba di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Yudi. Baik, terima kasih laporannya. Salam Rahmat dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi elit Partai Nasdem pada Jumat siang. Dalam pertemuan itu Prabowo secara tersirat mengajak Partai Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahannya. Kehadiran Prabowo yang ditemani oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko serta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama para elit partai. Pertemuan Paloh dan Prabowo berlangsung sekitar 30 menit dan tertutup. Prabowo berterima kasih atas ucapan selamat yang diberikan oleh Paloh meskipun selama proses pemilu keduanya berada dalam posisi berseberangan. Prabowo juga secara tersirat pemirsa mengajak Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahannya nanti. Gelagat merapatnya Partai Nasdem ke kubu Prabowo Gibran sebelumnya ini sudah tercium saat Partai Nasdem enggan terlibat dalam proses hak angket di DPR. Prabowo Subianto, saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa, yang matang, dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita.
Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memiliki jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Ya. Tapi inilah proses. Pemirsa, Capres nomor urut 1 yang juga diusung Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, mengatakan bahwa pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dan tak ada yang luar biasa dalam pertemuan itu. Anies juga mengatakan saat ini Timnas Amin fokus dengan gugatan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasca pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto, Anies Baswedan yang merupakan calon presiden dari Partai Nasdem menanggapi dengan santai. Menurut Anies, pertemuan tersebut wajar dan tidak ada yang luar biasa. Saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Sementara Timnas Amin menyebut saat ini masih berkomunikasi dengan Partai Nasdem, terlebih mengenai keputusan penting menyangkut koalisi. Konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal yang sifatnya keputusan penting yang menyangkut koalisi di dalam Timnas Amin. Sebelumnya diketahui calon presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto berlangsung secara tertutup selama 30 menit. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tias Anyus melaporkan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melontarkan candaan ke Menparekraf yang juga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno di depan Presiden Joko Widodo saat melaporkan SPT pajak di Istana Negara. Bahlil mengatakan, pemirsa, Sandi sebenarnya ingin membayar pajak lebih, namun sayang partainya tidak lolos ke Senayan. Ya, seperti kita ketahui bahwa P3 untuk kali pertama dalam sejarahnya gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan. Nasib Partai Persatuan Pembangunan P3 yang gagal lolos ke parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah turut menjadi pergunjingan istana. Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi dan anggota Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan SPT pajak di Istana Negara Jumat kemarin. Usai melakukan pelaporan, Presiden Jokowi dan para menteri berfoto bersama. Setelah sesi foto usai, Presiden dan para menteri saling beramah tamah. Saat itulah terjadi momen yang menarik ketika Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia melontarkan candaan soal pembayaran pajak yang dikaitkan dengan pemilihan umum. Bahlil menyindir Menparekraf sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno yang partainya tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi jika Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih, namun itu urung dilakukan karena P3 tidak lolos ke Senayan. Mendengar candaan itu, Presiden Jokowi dan para menterinya tertawa. Menanggapi candaan Bahlil, Sandiaga mengaku tidak tersinggung. Sandi juga mendapat nasihat dari Presiden Jokowi terkait partainya yang tidak lolos ke Senayan. Pak Bahlil ini kan selalu ada guyonannya Pak Bahlil. Tadi katanya
pembayaran pajaknya paling tinggi tapi 4%-nya kurang. Kata singgung ya Pak katanya? Kita teman saya dari kecil, jadi Pak Presiden juga ketawa, dia bilang banyakin doa Pak Sandi. Ya, itu kata Presiden. Upayanya udah, katanya doanya tambahin. Sebagaimana diketahui, P3 untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan berdasarkan hasil perolehan suara pemilu 2024. P3 gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menimpa ratusan lapak di mana puluhan ruko dan rumah di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Korsleting listrik dari rumah salah satu warga yang dekat dengan pasar diduga jadi penyebab kebakaran ini. Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Aparat kepolisian meminta pengelola membongkar wahana pasar malam yang berdiri di tengah jalan utama di Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain menutup arus lalu lintas, wahana pasar malam yang sempat viral ini juga tidak memiliki izin kepolisian. Aparat Polsek Cimahi meminta pengelola membongkar sejumlah wahana yang dipasang di ruas jalan utama Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain belum mengantongi izin, keberadaan wahana juga berdiri tepat di tengah jalan umum, hingga menutup akses lalu lintas, hingga viral di media sosial dan mengundang beragam reaksi. Akibat tertutup wahana, pengendara pun tak bisa melintas karena wahana pasar malam ini dipasang di tengah jalan yang lokasinya berada di jantung pusat Kota Cimahi. Karena di sini ada fasilitas Masjid Agung Alun-Alun Cimahi, kemudian puskesmas, dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat pada saat pelayanan kesehatan dan ibadah. Dan kami telah melakukan diskusi atau koordinasi dengan pihak pengelola, akhirnya sepakat untuk dibongkar. Pemasangan wahana oleh pengelola dilakukan malam hari yang mengklaim sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah. Namun izin yang dikeluarkan diperuntukkan kegiatan Bazar Ramadan dengan menghadirkan puluhan UMKM dan bukan wahana permainan. Sedianya wahana ini akan beroperasi mulai 23 Maret hingga 16 April 2024 mendatang. Namun belum juga beroperasi, wahana tersebut akhirnya dibongkar hingga menyisakan kerusakan karena pemasang menggunakan penahan hingga paku berukuran besar yang ditancapkan ke aspal jalan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Aparat tim gabungan menggerebek pencurian kayu jati di lahan milik Perhutani KPH Ciamis, Jawa Barat. Pencurian diduga melibatkan seorang anggota TNI dan 4 pelaku lainnya.
Tim gabungan dari Satreskrim Polres Pangandaran Polda Jabar, Resmob, dan Perhutani KPH Ciamis menggerebek aksi pencurian kayu jati atau illegal logging di lahan milik Perhutani Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Ciamis. Dari kelima orang yang diamankan, 1 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat dari Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah berinisial Sertu AD, dan 4 pelaku lainnya merupakan warga Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Sejumlah barang bukti merupakan mobil truk, alat potong kayu, dan lainnya juga diamankan pihak kepolisian. Sementara Sertu AD langsung diamankan ke Subdenpom Kota Banjar, Jawa Barat. Kami mengamankan ada 5 orang, salah satunya ada oknum. Untuk oknum tersebut kami berkoordinasi dengan Subdenpom 3 Garing 2/4 Banjar. Barang buktinya 1 buah truk, 3 batang kayu jati, yang kurang lebih kalau dihitung kubikasi itu sekitar 2 kubik, serta cetsoal. Administrator Perhutani KKPH Ciamis menyampaikan, penembagan ilegal itu dilakukan di kawasan perlindungan hutan setempat yang ada keluar mata airnya. Ada sekitar 10 pohon lebih yang ditebang, sementara kerugian ditaksir lebih dari 300 juta rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Seorang ibu di Sika, Nusa Tenggara Timur melahirkan bayi perempuan di tengah jalan saat hujan deras, pemirsa. Mirisnya proses melahirkan oleh sang ibu hanya ditutupi daun pisang. Seorang ibu bernama Mariamba, warga Dusun Wambalu, Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, melahirkan bayi perempuan di ruas Jalan Detuleda, Dagegoga, Jumat siang saat sedang hujan deras. Warga yang berada di sekitar berusaha menolong dengan menutup area ibu hamil yang akan melahirkan dengan daun pisang agar tidak kehujanan. Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Sika, rumah ibu hamil tersebut cukup jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, medan jalan dari rumah hingga ke puskesmas pun sangat sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ibu tersebut melahirkan lebih cepat dari waktu yang sudah diprediksi. Sebenarnya kalau kita pada umumnya di daerah sana itu kan topografinya sangat sulit. Sehingga juga kalau topografi sangat sulit, maka tafsiran persalinan ini kan selalu diingatkan terus kepada keluarga, dan itu edukasinya tetap jalan. Sehingga rencananya sekitar tanda-tanda kelahiran ini lebih cepat daripada tafsiran yang seharusnya tanggal 25 masuk ke RTK, tetapi dia hari ini lahir begitu. Kini kondisi ibu dan anak normal dan sedang ditangani tim medis Puskesmas Vendari. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Angka kasus penyakit demam berdarah dengue di DKI Jakarta naik. RSUD Taman Sari Jakarta Barat misalnya telah merawat 60 pasien DBD dalam 1 bulan terakhir, di mana kebanyakan pasien pemirsa ini merupakan anak-anak. Kasus demam berdarah dengue DBD di DKI Jakarta terindikasi meningkat. Hingga 18 Maret, Dinkes DKI Jakarta mencatat terdapat 1.729 kasus DBD di DKI Jakarta. RSUD Taman Sari Jakarta Barat bahkan telah merawat 60 pasien DBD dalam 1 bulan terakhir. Mayoritas pasien adalah anak-anak usia bangku sekolah dasar dan sekolah menengah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta masyarakat selalu menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Heru juga meminta orang tua untuk memakaikan anak-anaknya pakaian lengan panjang setiap beraktivitas di luar rumah. Yang pertama, DBD tentunya puskesmas, Pak Lurah berusaha untuk mengatasi. Yang berikutnya adalah masyarakat sendiri, masih 3M ya, mengatasinya. Heru menegaskan puskesmas telah berusaha mengatasi dengan melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal serta deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara di Jawa Barat, pemirsa, kasus demam berdarah terus meningkat sepanjang tahun 2024. Lebih dari 11.000 orang terjangkit dengan 96 orang diantaranya meninggal dunia. Data terbaru Dinas Kesehatan Jawa Barat menunjukkan hingga tanggal 20 Maret terdapat 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang ini menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Guna menekan angka kasus, PJ Gubernur Jawa Barat memberikan instruksi ke Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. 3M itu berulang-ulang sosialisasi ya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Di Dinkes juga ada nggak arahan? Sejumlah petugas dari Badan POM melakukan pemeriksaan takjil yang dijual di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas kemudian melakukan uji lab untuk memastikan tidak ada kandungan berbahaya. Petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sidak ke tempat penjualan makanan takjil di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu makanan, mulai dari batagor, basreng, hingga dimsum, diambil sampel untuk dilakukan uji lab. Tak hanya makanan, minuman segar seperti es buah pun dilakukan hal serupa. Dari 24 takjil yang diuji, semua normal dan aman untuk dikonsumsi. Selama Ramadan ini, pihak BPOM mengimbau masyarakat membeli takjil yang tempatnya bersih dan tidak membeli makanan takjil yang warnanya mencolok. Ada bakso, ada lontong, kemudian ada mie, pempek, ada pentol, basreng, pacar Cina ini biasanya warnanya merah kan. Nah, ini juga yang kita lakukan uji. Tahu seperti tadi, sirup atau es yang berwarna mungkin mencolok, itu yang kita ambil. Hasilnya aman semua berarti ya Pak ya? Pada hari ini kita melakukan pengujian dari 24 sampel, semuanya aman. BPOM akan terus mengawasi penjualan makanan minuman takjil setiap harinya untuk mencegah dari makanan yang mengandung zat-zat berbahaya bagi masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwana Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Beralih ke informasi lainnya, Hari Raya Idul Fitri masih 2 minggu lagi, namun sejumlah stasiun kereta sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Salah satunya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi favorit yang dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung. Maka tidak heran sebanyak 488.000 lebih tiket kereta api jarak jauh untuk mudik lebaran tahun 2024 telah habis terjual. PT KAI memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 8 April 2024. Namun demikian, sejumlah penumpang sudah mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mereka pulang kampung lebih awal guna menghindari kepadatan pada puncak arus mudik dan ingin kumpul lebih lama dengan sanak saudara. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah. Baik Irfan, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nata dan juga pemirsa. Memang Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek ini, untuk menggunakan kereta api untuk melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2024. Dan dari pantauan kami sejak pagi hingga siang ini, Stasiun Pasar Senen sudah mulai ramai oleh pemudik yang berencana akan melakukan perjalanan mudik lebih awal. Dan para pemudik ini mengaku melakukan perjalanan mudik lebih awal dikarenakan untuk, maksud kami, ingin lebih lama bersilaturahmi dengan sanak saudara serta menghindari kepadatan
oleh pemudik lainnya. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Hendri Wintoko menyampaikan bahwa secara total perjalanan kereta api sampai dengan saat ini untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April ini ada sebanyak 1.664 kereta api dan keberangkatan dari Gambir 39 kereta api, kemudian untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen 37 kereta api. Dan untuk total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.506 seat per harinya. Kemudian yang sudah terjual hingga saat ini sekitar 530.079 seat atau 24.095 seat per harinya. Itu artinya bagi Anda pemirsa yang belum kebagian ataupun belum membeli tiket untuk perjalanan arus mudik, bisa Anda akses di KAI Akses dan masih tersedia sekitar 431.780 seat. Dan PT KAI juga menyebutkan untuk volume penumpang pada puncak arus mudik sementara akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 dengan jumlah penumpang sekitar 40.478 penumpang. Dan untuk mayoritas destinasi para pemudik yang berangkat ini diantaranya Yogyakarta, Solo, Surabaya, kemudian juga Malang, Purwokerto, Semarang, Cirebon, serta Bandung. Kemudian Nata dan juga pemirsa, KAI juga menghimbau kepada calon penumpang jasa angkutan kereta api yang belum mendapatkan tiket untuk melakukan perjalanan mudik bisa Anda lakukan di tanggal 31 Maret hingga 4 April. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo Siang hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Nata Arman mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.